Tes mic 1 2. Cek. Cek 1. Cek mic 1 2. Halo sahabat Rumah Belajar. Bertemu kembali bersama saya Rifa Rory, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang kegiatan sosialisasi yang sudah saya laksanakan. Sosialisasi tentang Rumah Belajar. Nah, bentuk sosialisasi yang saya pilih dalam mensosialisasikan portal Rumah Belajar yaitu dalam bentuk tatap maya. Ya, karena mengingat di daerah saya di Manado belum diperkenankan untuk membuka sekolah ataupun mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Karena penambahan positif COVID-19 itu terus bertambah di kota Manado. Nah, langsung saja yang pertama tatap maya yang saya laksanakan untuk mensosialisasikan Rumah Belajar yaitu dalam acara parade pembelajaran dari Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sulawesi Utara. Kebetulan kami di Kota Manado mendapatkan giliran pertama dalam parade ini. Dan saya selaku Sekretaris IG Kota Manado dan Ketua IG Kota Manado Bapak Jefta Makikui menawarkan bagaimana di kegiatan parade yang pertama ini, kami akan mencoba membagikan bagaimana pengembangan konten pembelajaran Rumah Belajar berbasis video pembelajaran. Nah, di kegiatan tatap maya ini dihadiri oleh 62 orang guru yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020. Pada kesempatan kali itu, di tatap maya tersebut, Bapak Jefta Makikui selaku Duta Rumah Belajar Sulawesi Utara tahun 2019 membagikan bagi para peserta bagaimana fitur-fitur yang tersedia dalam portal Rumah Belajar. Mulai dari kelas maya, bank soal, sumber belajar, laboratorium maya, dan fitur-fitur pendukung lainnya. Kemudian, saya mendapat giliran bagaimana para peserta dalam webinar yang dilaksanakan menggunakan Webex ini membuat video pembelajaran. Nantinya video pembelajaran yang dibuat itu dapat dimanfaatkan di kegiatan pembelajaran atau bisa juga para peserta upload di fitur sumber belajar Rumah Belajar. Nah, kami mencoba membagikan bagaimana video-video yang sudah ada, konten-konten yang sudah ada di sumber belajar, dan para peserta sangat tertarik melihat tampilan-tampilan yang ada dalam sumber belajar tersebut, konten-konten yang tersedia di dalamnya. Jadi, saya mencoba membagikan bagaimana kita sebagai guru membuat konten dalam hal ini video pembelajaran, karena Bapak Ibu guru berpikir bahwa membuat video pembelajaran itu susah. Nah, di kesempatan saat itu saya sharing bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Ya, jadi saya contohkan di dalamnya ada video green screen yang siap digunakan dan bagaimana menginsertkan teks, menginsertkan gambar di dalam aplikasi KineMaster. Dan puji Tuhan, banyak guru dan hampir semua peserta antusias dalam pelaksanaan webinar tersebut. Ada beberapa guru yang mengajukan pertanyaan, misalnya bagaimana membuat video pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Di sana saya jelaskan bagaimana
tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan, alat-alat yang perlu kita sediakan agar video pembelajaran yang kita buat itu maksimal. Kemudian mereka juga menanyakan sumber portal Rumah Belajar ini, apakah hanya ada video-video pembelajaran. Kami di sana menjelaskan bahwa ada fitur-fitur laboratorium maya misalnya, bank soal yang bisa dimanfaatkan bukan cuma guru, tapi oleh siswa serta masyarakat luas sebenarnya. Karena portal Rumah Belajar ini adalah portal Kementerian Pendidikan yang dapat diakses secara gratis. Dan akhirnya setelah pelaksanaan kurang lebih 2 jam pelaksanaan webinar tersebut, akhirnya ditutup langsung oleh Ketua IGI Sulawesi Utara, Ibu Florence. Dan di sana disampaikan agar kita sebagai guru terus mengembangkan kompetensi kita agar semakin baik lagi, sehingga anak didik kita dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, itu yang pertama. Kemudian sosialisasi yang kedua saya laksanakan di MGMP IPA Kota Manado. Nah, di MGMP IPA Kota Manado saya mensosialisasikan tentang pemanfaatan rumah belajar, terutama fitur laboratorium maya. Karena kita guru IPA, fitur ini mungkin akan sangat bermanfaat kepada kita guru-guru IPA. Dan selain laboratorium maya, ada juga sumber belajar. Karena materi IPA kayaknya saya lihat di rumah belajar ini cukup banyak. Mungkin paling dominan ini materi IPA di dalam konten rumah belajar. Jadi dapat dimanfaatkan. Di MGMP, pelaksanaan sosialisasi di MGMP IPA diikuti kurang lebih 30 orang guru yang dibuka langsung oleh Ketua MGMP IPA Kota Manado, Ibu Sarita. Kemudian ada penyajian materi yang dibuka saya sendiri, kemudian ada rekan saya dari SMP 4 dan SMP 12 yang menyajikan materi tentang merekam layar dan membuat kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, kemudian setelah di MGMP IPA Kota Manado, saya juga melaksanakan sosialisasi di MGMP Bahasa Indonesia SMP Kota Manado. Ini hari Senin tanggal 28 September 2020. Nah, di saat webinar ini, di saat sosialisasi ini, saya berkolaborasi dengan salah satu SRB dari Provinsi Gorontalo, yaitu Bapak Munawir Patilima. Nah, beliau kemudian kebetulan bersedia untuk berbagi bersama kami yang ada di Manado, bagaimana beliau memanfaatkan portal rumah belajar ini dengan mengaitkannya dengan salah satu fitur, yaitu peta budaya dalam portal rumah belajar. Nah, kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua MGMP IPA Kota Manado, Ibu Risma. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi langsung dari saya, yang berlaku juga sebagai host dalam kegiatan tersebut. Jadi saya di sana menyampaikan bagaimana guru-guru bahasa Indonesia dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam portal rumah belajar, khususnya di sumber belajar dan karya bahasa dan sastra. Jadi di sana saya tampilkan cuplikan bagaimana konten-konten yang tersedia di sumber belajar dan karya bahasa dan sastra. Para peserta sangat antusias mengikuti sosialisasi tersebut, dan ada peserta yang berkerinduan kiranya nanti dapat dibantu oleh kami. Nanti kalau ada kesulitan ketika dia memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam rumah belajar. Setelah saya menyampaikan materi tersebut, dilanjutkan dengan Bapak Munawir Patilima yang beliau membagikan kepada kami bagaimana dengan fitur rumah belajar, beliau dapat meningkatkan prestasi dari siswanya yang ada di SD Negeri Atinggola.
beliau memaparkan bagaimana prestasi siswanya yang luar biasa, lebih dari 100 karya yang sudah dibuat, yang juga berhasil mengantarkan peserta didik beliau sampai ke tingkat nasional untuk beberapa lomba. Ada lomba puisi, lomba pantomim. Nah, dari motivasi yang diberikan oleh beliau, para guru-guru yang ada di MKP Bahasa Indonesia juga termotivasi dengan motivasi yang diberikan oleh beliau, sehingga mereka dengan antusias memberikan beberapa tanggapan bagaimana mendesain sekolah mereka agar bisa seperti sekolah dari Bapak Munawir yang begitu banyak prestasinya. Dan sosialisasi dengan menggunakan aplikasi Zoom ini diikuti kurang lebih 40 orang guru bahasa Indonesia dan Ketua MGMP Bahasa Indonesia menutup secara resmi kegiatan tersebut sambil mengingatkan dan berterima kasih kepada kami para narasumber yang sudah boleh sharing tentang pengalaman memanfaatkan portal Rumah Belajar. Itu yang sosialisasi yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya mendapat kesempatan yang luar biasa boleh bergabung bersama Bapak Ibu sahabat Rumah Belajar dari 7 provinsi. Ada Provinsi Banten, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, kami sendiri Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara. Di sana kebetulan pelaksanaannya terdiri dari 3 hari, ada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saya mendapat kesempatan untuk membagikan praktik baik saya dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Dalam hal ini saya mengambil topik pemanfaatan Rumah Belajar pada pembelajaran IPA, khususnya materi fotosintesis. Itu praktik baik yang saya sampaikan dalam webinar tersebut. Webinar itu diberikan nama kegiatan Ngobras, Ngobrol Asik. Ngobrol Asik, praktik baik pembelajaran TIK. Nah, kami mendapat kehormatan pada saat itu karena keynote speaker-nya adalah Bapak Gogot Suharwoto PhD selaku PTP Ahli Utama Pusdatin. Nah, saat membuka kegiatan tersebut, Bapak Gogot memberikan kami motivasi yang sangat luar biasa. Beliau membuat kami merasa bahwa menjadi bagian dari Rumah Belajar ini. Beliau menggugah hati kami agar kami tetap semangat memanfaatkan dan mensosialisasikan portal Rumah Belajar ini. Saya sendiri secara pribadi sangat berterima kasih atas motivasi yang diberikan oleh beliau ini. Dan setelah Bapak Gogot menyampaikan motivasi serta membuka kegiatan Ngobras secara langsung, dilanjutkan dengan pemaparan materi. Pemaparan materi yang pada kesempatan kali itu ada 6 orang sahabat Rumah Belajar yang berkesempatan untuk menyampaikan materi yang dibagi ke dalam 2 sesi. Kebetulan saya mendapat sesi yang pertama bersama-sama dengan Bapak Claudi sama dari Sulawesi Utara dan juga Ibu Teresia, sahabat Rumah Belajar dari Sulawesi Tengah. Yang pertama menyampaikan materi itu Ibu Teresia atau Pak Claudi, Ibu Teresia, Pak Claudi, kemudian saya. Nah, setelah kami bertiga menyampaikan materi, saya mendapat giliran yang terakhir, ketiga, Bapak Gogot memberikan kami beberapa tanggapan menanggapi atas presentasi yang sudah kami sajikan, karena berhubung belum ada pertanyaan saat itu. Jadi Bapak Gogot menanyakan bagaimana respon dari siswa ketika memanfaatkan portal Rumah Belajar ini. Nah,
Di sana Ibu Teresia kebetulan bermasalah dengan jaringan, sehingga belum bisa menanggapi, dan Bapak Claudi menanggapinya dengan baik. Saya pun menanggapi pertanyaan dari Pak Gogot dengan menampilkan respon-respon siswa yang saya share screen dalam kegiatan tersebut, sehingga tidak perlu banyak berkata-kata, tinggal melihat saja secara langsung bagaimana respon siswa yang sudah tersedia di blog saya. Nah, kebetulan di saat itu saya menyampaikan praktik baik saya, bagaimana memanfaatkan portal Rumah Belajar, khususnya Laboratorium Maya, yang saya kombinasikan dengan blog yang sudah saya buat. Ya. Bapak Gogot memberikan apresiasi atas tanggapan yang sudah kami berikan. Kemudian di sesi 2, selesai itu dilanjutkan dengan sesi 2. Oh ya, di sesi pertama juga ada ibu yang menanyakan, salah satu peserta menanyakan bagaimana mendownload, bagaimana membuka LKS, membuka teori yang ada di Laboratorium Maya. Ya, kebetulan pertanyaan itu ditujukan ke saya karena kebetulan saya yang membahas tentang Laboratorium Maya. Jadi saya jelaskan di sana bahwa tanpa login pun kita sudah bisa memanfaatkan Laboratorium Maya. Kemudian dibantu oleh Pak Hamsa, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Sulawesi Utara. Duta Rumah Belajar Provinsi Utara yang menjelaskan bahwa untuk saat ini Laboratorium Maya untuk fitur downloadnya, untuk situs masuknya, untuk situs LKS-nya itu masih dalam maintenance, sehingga kita dianjurkan untuk mengembangkan sendiri teori, bahan ajar, dan LKS-nya. Ya, kebetulan saya sendiri karena sudah tahu, jadi saya mengembangkan sendiri LKS-nya. Setelah sesi kedua, ada SRB dari Aceh, 2 orang menyampaikan materi, kemudian ada SRB dari Banten, menyampaikan materi pada hari pertama tersebut. Akhirnya kegiatan tersebut ditutup, dan ditutup juga oleh Pak Gogot Suharwoto yang terus mendampingi kami dari awal acara sampai dengan acara berakhir. Wah, luar biasa. Jujur saya sangat bangga dan dengan apresiasi yang beliau berikan kepada kami dengan pelaksanaan kegiatan webinar ini. Luar biasa, Pak. Di sana Pak Gogot menyampaikan terima kasih kepada para duta rumah belajar, pada sahabat rumah belajar yang sudah berinisiasi untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Beliau memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan dalam penyampaian kalimat-kalimat beliau di sana juga penuh dengan motivasi yang terus membuat kami kagum dengan rumah belajar. Di sana beliau menegaskan juga bagaimana di pembatik level 4 ini ada banyak kompetensi yang nanti akan dinilai. Salah satunya inovatif. Nah, di sana juga kebetulan saya juga merasa bangga karena Pak Gogot memberikan apresiasi atas inovasi yang sudah saya buat, di mana untuk anak didik saya yang tidak bisa mengakses portal rumah belajar, terutama mengadakan simulasi atau praktikum fotosintesis dalam Laboratorium Maya, di sana saya coba merekam layar, membuatkan video bagaimana simulasi dilaksanakan di portal rumah belajar, khususnya Laboratorium Maya. Saya buatkan videonya sehingga nanti siswa dapat mengakses video tersebut tanpa harus membuang-buang kuota. Jadi tanpa menggunakan internet, siswa sudah bisa menonton langsung video tersebut. Dengan demikian mereka dapat memahami bagaimana proses simulasi dalam proses fotosintesis lewat video tersebut yang saya rekam dengan menggunakan teknik rekam layar. Saya berterima kasih Pak Gogot atas apresiasinya, dan akhirnya kegiatan Ngobras ini berjalan dengan sukses untuk hari yang pertama. Begitu pula dengan hari yang kedua sampai di hari yang terakhir. Puji Tuhan, berjalan dengan baik, para peserta mendapatkan
informasi yang berguna untuk mereka. Ya, itu mungkin sedikit tentang sosialisasi keempat saya dalam kegiatan Ngobras, Ngobrol Asik Praktik Baik Pembelajaran TIK, bersama dengan sahabat rumah belajar di 7 provinsi. Yang terakhir, barusan beberapa jam lalu, saya mengadakan sosialisasi menggunakan Zoom Meeting di SMP Negeri 2 Manado. Ya, di kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Stephen Tumiwa MPD yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi bersama-sama dengan rekan guru yang ada di SMP Negeri 2 Manado. Terima kasih Pak. Dan di kesempatan kali itu saya mensosialisasikan pemanfaatan rumah belajar, bagaimana mengintegrasikan, karena kebetulan di SMP 2 itu menggunakan Google Classroom. Jadi bagaimana mengintegrasikan rumah belajar dengan Google Classroom sebagai learning management systemnya. Jadi para guru yang ikut kurang lebih ada 25-30 orang guru, dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru, rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 2 Manado. Semoga informasi yang sudah saya berikan itu dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, di kesempatan kali itu juga ada beberapa pertanyaan, misalnya kurangnya konten-konten pembelajaran mata pelajaran agama. Jadi saya menanggapi, kalau bisa mungkin Bapak yang bertanya bisa menjadi kontributor nantinya di portal rumah belajar, khususnya di fitur sumber belajar. Kemudian ada permintaan juga dari wakil kepala sekolah, bagaimana nanti kalau seandainya ada kesulitan, dapat bisa bertanya langsung kepada saya lewat nomor WA. Ya, saya tentunya bersedia untuk membagikan informasi-informasi yang bermanfaat, terutama tentang pemanfaatan TIK atau rumah belajar ini. Dan akhirnya setelah berjalan kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah, kegiatan itu berakhir dengan baik, kegiatan sosialisasi berakhir dengan baik, dengan harapan nantinya akan ada kegiatan-kegiatan seperti itu lagi, sehingga nanti ketika mereka melaksanakan PJJ atau BDR, mereka akan sangat terbantu dengan sumber-sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Manado. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan demikianlah 5 kegiatan sosialisasi yang sudah saya laksanakan, mulai dari kegiatan bersama dengan anggota IGI, sosialisasi dengan pengurus MGMP IPA Kota Manado, pengurus MGMP Bahasa Indonesia Kota Manado, kemudian dalam kegiatan Ngobras, Ngobrol Asik bersama 7 provinsi, kemudian yang terakhir di sosialisasi di SMP Negeri 2 Manado. Nah, selain sosialisasi dengan menggunakan metode webinar, saya juga melaksanakan sosialisasi 3 kali saya melaksanakan sosialisasi di Radio Republik Indonesia Pro 2 Manado. Kebetulan di 3 kesempatan itu saya menyampaikan tentang pemanfaatan portal rumah belajar. Di bagian pertama, saya kebetulan dalam kegiatan Ibu Pertiwi memanggil belajar bersama di RRI, saya menjelaskan salah satu materi pelajaran, kemudian mengaitkannya dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Kemudian yang kedua dalam acara di Pro 1 bersama Ibu Silia Liando, kami berdua menyampaikan bagaimana praktik baik yang sudah kami lakukan selama masa pandemi itu. Di sana juga saya mensosialisasikan tentang bagaimana praktik baik saya dengan menggunakan portal rumah belajar. Kemudian yang berikutnya dalam acara khusus ya, bukan Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, tapi acara numpang nampang, salah satu acara di RRI yang menghadirkan narasumber
dengan informasi-informasi yang dapat memberikan motivasi bagi para pendengar. Nah, di acara Numpang Nampang RR ini saya lebih bebas untuk mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan rumah belajar ini. Dengan hostnya Ibu Elin Edward, kami berdua sangat antusias membahas tentang pemanfaatan rumah belajar ini. Jadi, mudah-mudahan dengan sosialisasi di RR ini, masyarakat, guru, siswa, apapun latar belakangnya, dapat mendapatkan informasi yang cukup bagaimana pemanfaatan rumah belajar. Jadi pemanfaatan rumah belajar bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, bukan cuma sebatas guru dan siswa, orang tua pun bisa. Nah, demikian mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah saya laksanakan dalam rangka mensosialisasikan rumah belajar. Selain juga ada vlog-vlog yang sudah saya buat untuk memperkenalkan produk-produk Pusdatin. Ada vlog tentang suara edukasi, ada vlog tentang TV edukasi, ada vlog juga tentang rumah belajar, terutama fitur terbarunya yaitu EduGame dan rumah belajar itu sendiri. Ya oke, demikian mungkin podcast edukasi di kesempatan kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan